selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran daring bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi teks eksplanasi. Ada yang masih ingat? Apa sih teks eksplanasi? Atau materi apa saja sih yang kemarin dibahas sama Ibu? Nah, daripada nanti kalian lupa, Ibu akan sedikit mengulas materi yang minggu lalu. Silahkan siapkan bukunya, simak dengan penuh konsentrasi. Selamat menyimak. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi. Masih ingat? Teks eksplanasi adalah teks yang membahas tentang apa? Tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Diingat ya. Lalu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, membahas sebuah topik. Topik itu adalah apa yang akan kita bahas. Masalahnya apa yang akan kita bahas. Lalu yang kedua, berisi tentang fakta. Sesuatu yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu yang ketiga, dirangkai atau dikembangkan dengan pola kronologis dan kausalitas. Nah, kronologis dan kausalitas itu apa sih? Nah, hari ini Ibu akan membahas kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Selamat menyimak. Nah, pola pengembangan teks eksplanasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pola kronologis, yaitu pola pengembangan paragraf menggunakan urutan waktu. Jadi berdasarkan waktu nih. Kemudian setelah itu akhirnya yang berhubungan dengan waktu. Lalu ada pola kausalitas. Pola kausalitas adalah pola pengembangan paragraf menggunakan urutan sebab akibat. Jadi dijelaskan dulu sebabnya, lalu akibatnya itu apa. Selanjutnya ada kaidah kebahasan teks eksplanasi. Sebenarnya kaidah teks eksplanasi ini pernah Ibu bahas di teks-teks yang sebelumnya. Pertama, ini ada konjungsi kausalitas. Yang tadi kausalitas itu berhubungan dengan sebab akibat. Di sini apabila kalian berjumpa dengan kata-kata seperti ini, sebab, karena, sehingga, jika, bila, dan lain-lain, itu disebut konjungsi kausalitas. Lalu yang kedua, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang diurutkan berdasarkan urutan waktu. Contoh, kemudian, lalu, selanjutnya, dan masih banyak lagi. Lalu ada kata teknis, ekosistem, orbit, fotosintesis. Dibuka lagi bukunya, Ibu pernah menjelaskan mengenai kata-kata ini di materi sebelumnya, materi teks eksposisi kalau tidak salah. Dibuka lagi saja ya. Lalu ada kata benda, jenis fenomena. Ada gerhana, banjir, proses, dan lain-lain. Selanjutnya, ini ada contohnya. Contoh kebahasan pada teks eksplanasi. Nah, yang berwarna biru tua itu dikatakan kata teknis, biru muda konjungsi kronologis, warna merah menandakan konjungsi kausalitas, dan warna putih kata benda jenis fenomena. Silahkan dibaca. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan yang terakhir adalah langkah menulis teks eksplanasi. Jadi, kalau kalian ingin menulis teks eksplanasi, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan topik yang menarik. Bukan topik, tapi topik. Topik yang menarik. Berarti gagasan utamanya apa nih? Apa yang akan kita bahas? Contoh yang minggu lalu membahas tentang gerhana. Nah, atau enggak kalian mau membahas tentang bencana banjir atau tentang kenakalan remaja. Nah, carilah topik yang menarik.
Lalu setelah kalian menemukan topiknya, kalian susun kerangka teksnya. Nah, kerangka teks itu apa saja nih yang akan ingin kalian bahas gitu. Lalu yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta dan pendapat. Karena eksplanasi itu sesuai dengan fakta, jadi kalian cari bukti-bukti atau fakta-fakta yang sesuai dengan topik yang akan kamu bahas itu. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi, dibentuk menjadi sebuah paragraf. Oke, nanti saya juga akan memberikan tugas langkah menulis teks eksplanasi minggu depan saja. Selanjutnya, yang terakhir, tugas. Ini tugasnya. Buatlah ringkasan di buku catatan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan. Oke, paham? Ditulis di buku catatan kalian, karena ini adalah catatan, diberi nama, diberi tanggal, lalu dicatat dengan rapi. Oke, selanjutnya sekian, terima kasih. Dan Ibu akan selalu mengingatkan, jagalah kesehatan kalian dan selalu gunakan masker apabila berpergian, terus jaga jarak dan tidak berkumpul. Ya, usahakan sesering mungkin mencuci tangan, karena corona itu bukan hanya omongan belaka, tapi corona itu benar-benar nyata gitu. Nyata corona itu adalah suatu penyakit yang memang bukan hanya badan kalian, tapi fisik kalian, mental kalian. Jadi tetap jaga kesehatan, sayangi diri kalian, sayangi orang-orang yang kalian sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.